Halo, selamat sore. Selamat siang, selamat sore sih. Selamat siang menjelang sore. Siang menjelang sore. Apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Newsline. Berbagai topik yang trending dan sedang ramai diperbincangkan di medsos kami hadirkan dan kami ajak Anda untuk gabung. Misalnya ini ada di Instagram juga, ada live juga ya, di TikTok, Facebook dan juga TikTok ya. Ada juga ya, bisa memberikan komentar terkait dengan trending hari ini. Oke, bersama saya Anggi Asibuan dan saya Jessica Wulandari, dan langsung saja apa sih yang menjadi trending hari ini kita lihat bersama pemirsa. Jadi untuk hari ini pencarian yang trending hari ini ada dua. Apa aja nih Anggi? Ada debat capres, sama tadi itu ada kecelakaan bus Ngawi ya. Ini pencariannya cukup banyak ya, 7.000 dan 6.000. Debat capres semalam itu kan seharusnya menjadi gong, apa sih? Ronde final lah ya, ronde terakhir. Tapi ternyata... Ya, nanti kita akan ngobrolin ya lebih lengkapnya gimana, karena masih hangat sekali nih bagaimana pembicaraan tentang debat capres tadi malam, dan ini semoga semuanya yang belum memutuskan untuk memilih siapa tadi malam ini sudah makin bisa bingung. Ya. Jangan makin bingung dong. Justru sudah semakin yakin akan pilihannya karena sudah melihat berbagai debat. Yakin, dan langsung saja ya, inilah Newsline Trending Topic selengkapnya. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana debat capres tadi malam ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Adapun tema yang diangkat untuk debat capres kelima ini terkait dengan kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga terkait dengan inklusi. Ya, debat kelima ini dianggap lebih cool. Kalem. Kenapa itu? Poles, karena nggak ada sindir-sindir di antara para capres. Kemudian juga salah satu capres itu banyak yang ya sepakat, sepakat gitu ya. Jadi semuanya adem-adem. Jadi meski demikian, ada pula beberapa topik di antara para capres yang berbeda pandangan pemirsa. Dan ada juga momen menarik pada closing debat. Karena saat Capres Prabowo Subianto minta maaf kepada dua paslon lainnya serta kepada KPU jika dalam masa kampanye ada kata-kata yang cukup keras. Ya, dan dalam debat semalam kita review sedikit ya. Jadi Capres nomor urut 1 ini dan juga Capres nomor urut 3 mengkritisi bansos yang dianggap tidak tepat sasaran. Jadi misalnya menurut Anies, bansos adalah bantuan untuk yang menerima bukan yang memberi. Sementara menurut Ganjar, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan bantuan sosial. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Ya, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan Kades sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi.
Ini menarik dan kami punya data yang kita bisa baca, dan tentu saja ini penting. Memang paradigma bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Kalau kita lihat ngobrol tentang bansos sebenarnya masih hangat ya. Dalam beberapa pekan terakhir masih membahas terkait bansos. Tadi kalau kita melihat ada 3 yang dibicarakan terkait dengan bansos ini, mulai dari bagaimana terkait dengan pembenahan data supaya tepat sasaran. Kemudian gimana ini bisa sesuai dengan kebutuhan si penerima, karena ini bukan keperluan si pemberi gitu. Tapi jadi kan ya dirapel di awal ya? Kebijakannya seperti itu ya. Dan tadi kalau kita lihat juga melihat bagaimana data perlu dibenahi dan juga diberikan lewat jalur birokrasi. Ya. Jadi bukan dikumpulin rame-rame gitu ya, ada agenda lain. Oke, ini juga ada nih perbedaan pendapat yang terjadi dalam sesi tanya jawab. Ini antara Prabowo yang bertanya kepada Ganjar terkait program makan gratis yang akan digagas oleh Prabowo Gibran. Jadi Ganjar ini menjawab program makan siang gratis untuk cegah stunting sudah terlambat. Justru harusnya pada saat anak di dalam kandungan ibunya. Dan langsung saja kita saksikan. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Ibunya yang dikasih gizi. Kalau kemudian gizinya baik, mereka lakukan cek rutin, ya, maka akan ketahuan bahwa dia, ibunya sehat, anaknya pertumbuhannya dilihat. Kalau Bapak ngasih gizi kepada ibu hamil, itu baru setuju Pak saya, Pak. Nah, nanti setelah itu dia akan lahir, ibunya selamat karena diperiksa. Tadi Bapak sampaikan udah bagus Pak tadi pertama Pak. AKB akan turun, kemudian indeks kita akan bagus, anaknya akan tumbuh. Kalau sudah lahir dan tumbuh, mungkin bukan stunting Pak itu gizi buruk. Kalau gizi buruk Bapak mau memperbaiki boleh. Jadi jangan sampai confuse antara stunting dan pemberian makan Pak. Jadi makannya jangan banyak-banyak Pak, nanti kekenyangan. Jangan sampai nanti terjadi obesitas, ini lebih bahaya lagi nanti. Itu kira-kira yang bisa dilakukan, jadi mengatasi stunting sejak ibu hamil, bahkan bisa dicegah pada saat anak-anak kita mau menikah, Pak. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Dan itu terjadi di seluruh bagian dari Indonesia. Yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak Pak? Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan makan siang? Mohon ditahan. Saya izinkan kok berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Pembahasan tentang stunting ini ternyata cukup hot ya, karena ada saling mengoreksi pertanyaan. Oke. Dan kalau dilihat tadi malam itu justru jadinya karena Pak Prabowo itu agak kalem gitu ya, nggak seperti biasanya ditahan begitu ya. Justru kayaknya membuka data-data yang sedang terjadi nggak sih di pemerintahan sekarang? Apa itu Anggi? Data-data yang misalnya kayak kita kekurangan dokter gitu kan yang 140.000 dan segala macam, justru Pak Prabowo yang buka sendiri gitu. Berarti ini terkait dengan kesehatan ya? Ya, jadi pemirsa tentang tema kesehatan, ketiganya ini punya program masing-masing. Anies Baswedan menyinggung tanggung jawab lintas sektoral, sedangkan Capres Prabowo Subianto menilai Indonesia masih kekurangan 140.000 dokter. Sedangkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjanjikan 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat.
Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih misalnya di Kepulauan Seribu supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua membangun taman-taman, membangun jalur sepeda, kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada dinas kesehatan tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, 2 sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. 2, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa seperti tadi saya sampaikan, 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Iya pemirsa, tentunya banyak sekali momen yang terjadi ya sepanjang debat Pilpres 2024 dan semuanya tampak di layar saat debat berlangsung. Ini dia tadi ya, belum diundang udah colongan. Ini karena sesuai dengan fungsinya, seperti biasa saya tugas, yaitu nyelip-nyelip dan colongan. Makanya itu kemana aja sih kemarin nyelipnya? Juga colongan. Kemarin ke semuanya itu bisa masuk ya? Iya, kebetulan kemarin bisa mengakses segala lini dan segala titik. Tapi tunggu dulu, kita belum berkenalan. Ini tadi sebelumnya selamat ya, tadi Grammy kan dapat? Grammy dapat, terima kasih ini ya. Miley Cyrus bukan terima sih? kasih. Bukan Miley Cyrus, terlalu ini ya, terlalu over volume. Jadi kalau di sini kita sudah ada narasumber hari ini. Halo teman-teman Metro TV. Yohana Margareta. Boleh duduk ya? The best. Boleh, silakan Karena kalau duduk. kemarin berdiri dan juga duduk, jalan, lari gitu. Kalau sekarang kita Duduk aja ya? Oke, boleh. Apa kabar? Baik, sehat, semangat menjelang 14 Februari 2020. Oh iya, harus penuh dengan semangat menjelang 14 Februari 2024. Ini semangat 14 itu buat nyoblos bukan Valentine kan? Oh enggak, buat nyoblos ini. Oh, buat nyoblos, ya oke. bisa lah, sekali merengkuh dayung 230. Ya tentunya banyak momen yang menarik ya di balik layar terutama saat debat Capres. Boleh disampaikan nih, dari debat Capres yang pertama hingga yang kelima, mana sih yang paling boom? Ya Jessica, sebenarnya dan juga sebelumnya terima kasih juga nih untuk Metro TV kasih kesempatan untuk bisa meliput debat dan juga untuk Pilpres ini di tahun 2024 ini. Karena dari setiap perhelatan pemilu yang saya jalani dan saya pantau, kita pantau sama-sama, ini yang paling seru dan penuh dinamika. Karena ada 3 paslon. Apalagi ketika debatnya kemarin, dari debat 1 sampai debat 5, memang sebenarnya kalau menurut saya di luar ekspektasi ya, karena orang tuh pasti mengharapkan ada, wah nih ada yang berantem nih, ada yang nyinyir-nyinyiran, tapi ternyata kemarin tenang teduh dan juga semuanya main aman, kesannya seperti itu. Dari grafik debat 1 sampai dengan debat kelima, mungkin grafiknya tuh naik, di debat 4 langsung turun secara mood. Secara mood, tapi kalau dari sisi penyelenggaraan semuanya tuh lancar. Tapi memang kalau di balik layar ada beberapa hal yang memang berbeda. Para supporternya jauh lebih tertib ya di balik layar. Selain paslon-paslonnya juga lebih tertib. Ini yang keberapa? Kelima, semalam. Yeah. Kalau yang sampai dengan keempat kemarin itu lebih seru banget. Ini misalnya kita boleh lihat nih kalau yang di kamera ini kan ini penampilan 3 paslon ya. Ada Pak Anies dengan busananya rapi gitu kan. Dari debat pertama sampai dengan debat kelima ini memang paslon nomor 1 ini selalu mengenakan kemeja putih atau mungkin jas tanpa dasi. Kalau ini yang debat kelima yang versi lengkap ada jas dan juga pakai dasi. Kalau sebelumnya enggak.
kemeja putih, kalau enggak pakai kemeja putih dengan jas tanpa dasi. Kalau ini lengkap nih, seperti kayak foto-foto seolah-olah mengklaim mempersiapkan diri, ya udah ini presiden dan wakil presiden. Nah, beda dengan Pak Prabowo juga dan Pak Ganjar, kalau ini kan di debat yang ketiga kan, dengan kostum pilotnya. Oh iya, benar kan? ya. Benar kan? Pak Anies kalau kita tanpa dasi. Kalau Pak Prabowo dan Gibran memang dari debat ke debat sangat konsisten. Capresnya mengenakan kemeja warna biru muda. Nah, seperti ini waktu Pak Prabowo ini masa-masa panas dengan Pak Anies. Boleh mungkin kita dengarkan sama-sama ya waktu itu ya. Mungkin boleh di roll ulang ini video waktu ya. Nanti 340.000 hektar dari kualifikasi. Kemudian itu persoalan melanjutkan. Pak Prabowo, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo. Bisa dilihat di debat kelima kemarin, tapi ternyata kemarin tidak. Mas Ganjar atau Pak Ganjar kemarin agak tenang ya, tidak bisa menjalankan fungsi sebagai wasit 1 dan tidak seperti debat sebelumnya 2 lagi, karena kemarin semuanya lebih lancar. Dan Pak Prabowo kalau di sini di momen ini tadi kita lihat bersama-sama beliau lebih ekspresif ya, menyuarakan pendapatnya, bahkan berekspresif secara gesture. Tapi kalau kemarin, kalau dilihat nih debat semalam, Pak Prabowo itu sikap tegap dan juga ya sudah diam. Kenapa? Kalau dari informasi yang kami kumpulkan ya, yang saya kumpulkan dari rekan-rekan dari tim 2 gitu kan, memang itu menjadi salah satu strategi dari tim 2, khususnya mereka juga menyampaikan ke Pak Prabowo untuk di debat pamungkas ini untuk lebih tenang, jangan terpancing emosi gitu kan, takutnya nanti malah jadi bumerang. Karena ini kan sudah masa-masa pencoblosan, jangan sampai nanti digoreng-goreng lagi nih. Jadi itu yang pertama dari sisi psikisnya. Yang kedua dari cara mungkin menanggapi isu atau perdebatan. Memang ya sudah, kita lebih kooperatif aja dengan 1 dan 3. Itu bagian dari ya strategi konten ya, untuk dapat aman gitu. Oke, Yohana ini kan kalau tadi kan itu kan gambar-gambar yang Yohana ambil sendiri gitu kan. Betul. Yohana ini kan tugasnya adalah dicemplungin ke sana, ambil gambar yang tidak tercover oleh kamera biasa begitu kan. Itu kan jaraknya kadang-kadang jauh ya. Dan Yohana itu suka nyalip-nyalip gitu loh. Iya. Bukan gas apa sih namanya? Nyalip-nyalip gitu. Itu bisa dapat gambarnya itu bagaimana? Karena jaraknya juga cukup jauh, apalagi pakai handphone. Betul. Jadi kan yang pasti itu kita harus menggunakan kualitas dari perangkat handphone kita juga harus mumpuni. Tidak bisa tidak, kalau enggak nanti burem. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus ketika masuk di ruang debat, itu kan memang sudah resmi juga ya, karena kita juga undangan juga. Jadi kita harus memposisikan diri di tempat yang terbaik. Gitu kan. Caranya bagaimana? Ya itulah fungsi militansi ya kan dari jurnalistik. Ini juga gambarnya Yohana. Ini betul. Pas lagi ibu-ibu itu tiba-tiba ngumpul ya, 01, 03. Ini waktu break, Anggi. Ini waktu break, ini ibu-ibu geng nomor 1 menyambangi dari geng 2, gitu, geng 3 maksud kami. Nah, ini ada Ibu Imin, Ibu Puan dan Ibu Atikoh, Ibu Ferry dan juga rekan-rekan dari paslon 2 pendukungnya. Memang suasananya itu hangat. Jadi tidak hanya ibu-ibu yang saling bersilaturahmi di masa-masa jeda, para supporter pun itu dari debat 1 sampai bukan debat 1 ya. Debat 2 sampai dengan debat 4 itu 1 sama 3 memang lebih guyup gitu. Memang sudah terpolarisasi begitu gitu. Entah kenapa begitu ya, tapi itu dari yang visual yang saya capture selalu seperti itu, 1 dan 3 lebih akrab gitu. Baik, kalau kita lihat di TV itu kan biasanya kan agak panas gitu ya debatnya, atau ketika lagi bertarung ide dan gitu. Ketika ternyata kamera off gitu, ketika iklan sebenarnya itu di sana tuh suasana seperti apa sih? Nanti kita cerita ya. Kita jeda dulu tapi. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.